Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da, fala hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa Wonogiri TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang mengikuti kegiatan ini secara daring maupun luring melalui studio podcast Wonogiri, pertama-tama marilah bersama-sama menyanjungkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa beraktivitas dengan baik, dan semoga aktivitas kita selalu diarahkan oleh Allah menuju hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat untuk kita maupun lingkungan yang ada di sekitar kita. Insya Allah kalau kita berusaha sekuat tenaga menjadi orang yang baik, insya Allah Allah akan mengabulkan apa yang menjadi upaya kita. Kedua kalinya salawatullah wassalamuhu semoga selalu diaturkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan tentang surat Yasin. Ini adalah seri yang ketiga surat Yasin. Di seri yang ketiga ini kita akan membahas ayat ke-17 dan seterusnya. Sebelum kita memulai, marilah kita bersama-sama berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Semoga keberkahan suratul Fatihah, keberkahan dari suratul Fatihah mengalir untuk kita semua, untuk keluarga kita, untuk kawan-kawan kita, sehingga kita dan kawan-kawan, kita dan keluarga dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, kelancaran semua urusan, kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala manawina wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Oke, kita lanjut. Kali ini sampailah pembahasan kita pada ayat ke-17 dari surat Yasin. Jadi hari ini kita bersama-sama mengkaji Al-Quran. Semoga dengan kegiatan kita ini kita digolongkan ke dalam hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Man ta'allamal Qur'ana, orang yang mau belajar Al-Quran setelah paham, wa 'allamahu, dan mau mengajarkannya, mengamalkannya, mengajarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-17. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Yang artinya menurut terjemahan Kementerian Agama, adapun kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah yang jelas. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Ini melanjutkan kajian terdahulu bahwa di awal surat Yasin, di awal-awal surat Yasin Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama bagi mereka orang-orang kafir, apakah kamu memberikan peringatan kepada mereka atau tidak, gitu ya. Jadi ini merupakan cerita sebuah kejadian bahwa Rasulullah SAW telah memberikan peringatan-peringatan kepada orang-orang
kafir, akan tetapi mereka tidak mau mengikuti apa yang yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi, orang-orang kafir itu kan sudah diberi peringatan tapi tidak mau gitu ya. Mereka tidak mau mengamalkan ya. Jadi di awal surat Yasin Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi tampaknya sama bagi mereka orang-orang kafir itu, apakah kamu beri peringatan atau tidak. Jadi sudah beberapa kali Rasulullah memberikan peringatan, mengajarkan risalah tauhid gitu ya, akan tapi orang-orang kafir tidak mau. Kemudian bagaimana? Allah memerintahkan, wadrib lahum masalan ashabal qaryah idz ja'al mursalun. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, berikan mereka contoh, ceritakan kepada mereka tentang penduduk sebuah desa. Menurut sebagian mufassir, yang dimaksud al-qaryah di sini adalah penduduk Antioquia. Bagaimana ceritanya? Ini cerita yang terjadi pada Nabi Isa. Jadi pada suatu hari Nabi Isa memerintahkan 2 muridnya untuk berdakwah di desa Antioquia. Oke. Bagaimana sikap penduduk Antioquia? Mereka menolak, ya. Mereka tidak mau. Fakadzabuhuma. Kemudian karena penduduk Antioquia tidak mau mengikuti, kemudian Nabi Isa mengirim 1 orang lagi, fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Kemudian dikirimlah orang ketiga, karena yang dua orang yang dikirim di awal tadi tidak diterima ya. Akhirnya Nabi Isa mengirim utusan orang yang ketiga. Kemudian bagaimana setelah dikirim orang ketiga, orang-orang atau penduduk Antioquia tetap pada pendiriannya, mereka tidak mau menerima dakwah. Qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzal rahman min syai'in in antum illa takdibun. Oke, itulah intinya. Jadi Nabi Isa mengirim utusan untuk berdakwah ke Antioquia. Awalnya dikirim 2 orang, kemudian karena penduduk Antioquia menolak untuk mengikuti dakwah itu, akhirnya Nabi Isa mengirim pendakwah yang ketiga. Itu pun mereka juga tidak mau. Mereka menolak. Oke, bagaimana kelanjutannya? Ini yang akan kita bahas hari ini. Wa ma alaina illal balagul mubin ya. Karena 3 orang yang dikirim oleh Nabi Isa ke desa Antioquia itu sudah berupaya sekuat tenaga untuk berdakwah kepada penduduk Antioquia, akan tetapi mereka mendustakan, mereka tidak mau menerima. Akhirnya utusan Nabi Isa mengatakan, wa ma alaina illal balagul mubin. Kewajiban kami hanya menyampaikan. Adapun kalian penduduk Antioquia mau mengikuti atau tidak, itu ya urusan kalian kan gitu. Oke, dari ayat ini kita bisa belajar ya. Yang pertama, mungkin ya kita atau sampean sering ya ngomongi kancani, memberi nasihat kepada teman. Misalnya sampean punya teman mau berbuat yang tidak baik, kemudian sampean nasihati. Dinasihati pertama tetap aja, kedua dan seterusnya. Tapi teman itu tidak mau menerima nasihat dengan baik. Bagaimana sikap kita? Kadang-kadang kita jengkel ya. Oh iya mesti omongnya bolak-balik kok yo ijek ngono ae. Kan gitu ya, kadang-kadang kita jengkel. Ketika kita memberi nasihat kepada orang lain tapi tidak diterima, hati kita kadang-kadang jengkel. Itu kurang pas. Karena apa? Tugas kita manusia itu hanya sekedar menyampaikan. Adapun apa yang kita sampaikan itu diterima atau tidak, itu terserah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke ya. Jadi ini menjadi pengingat bagi kita, jangan bosan-bosan mengingatkan teman. Jangan bosan-bosan mengajak teman untuk berbuat baik. Kalau teman kita tidak menerima bagaimana? Ya tetap kita sampaikan, kita ajak baik. Jangan bosan-bosan, karena tugas kita yaitu tugas kita menyampaikan. Adapun apa yang kita sampaikan itu diterima atau tidak, teman kita mau menerima atau tidak, itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa memaksa, karena yang bisa memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanya menyampaikan, Allah lah yang bisa memberi hidayah, kita tidak bisa. Sebagaimana mungkin saudara sering mendengar cerita dakwah Nabi ya. Nabi itu ingin gitu ya agar dakwahnya diterima, khususnya dakwah kepada keluarganya kan. Tapi banyak di antara keluarga Nabi yang tidak menerima dakwah itu. Akhirnya Allah mengatakan bagaimana? Wahai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada orang yang kamu kehendaki. Walakinnallah yahdi may yasha. Allah lah yang bisa memberi petunjuk. Bahkan Nabi pun tidak bisa memberi hidayah. Allah yang memiliki hak prerogatif untuk memberi hidayah. Oke ya. Jadi jangan bosan-bosan kita mengajak teman untuk berbuat baik. Jangan bosan-bosan kita menasehati kawan kita untuk berbuat baik, meskipun kawan kita tidak menerima, tetap kita harus sampaikan kebaikan, karena tugas kita hanya menyampaikan, Allah lah yang memberi hidayah. Oke, kita baca sekarang tafsir Dr. Wahbah Az-Zuhaili terkait ayat ke-17 ini. Ai walaysa alaina, yang di pinggir itu ya, walaysa alaina illa tablighur risalati al-ilahiyah tablighun wadihan. Walaysa alaina, dan walaysa alaina, dan tidak ada bagi kami illa tablighur risalah, kecuali menyampaikan risalah, menyampaikan apa yang menjadi ajaran Nabi Isa dalam hal ini, tablighun wadihan, dengan penyampaian yang jelas. Oke ya. Jadi tugas kita hanya menyampaikan. Oke, kita baca, kita lanjutkan ayat ke-18. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Qalu, mereka atau penduduk negeri Antokiyah itu, inna, sesungguhnya kami, tatayyarna bikum, bernasib malang karenamu, karena kamu datang kami mendapatkan kesialan. Kalau apa ya, sering kita mendengar orang sialan kamu, sama dengan itu ya, kamu itu sialan, karena kalian datang. Ini penduduk Antokiyah mengumpat kepada 3 orang utusan Nabi Isa itu, gara-gara kamu datang ke desa kami mendapatkan kesialan. La illam tahu, jika kamu tidak berhenti menyeru, tidak berhenti berdakwah, lanarjumannakum, niscaya kami akan merajam kamu. Rajam itu melempari batu sampai mati. Itu dalam bahasa Arabnya lanarjumannakum, kami akan merajam kamu. Wala yamassannakum, dan kamu pasti akan merasakan minna adzabun alim, siksaan yang pedih dari kami. Nek kamu tidak berhenti menasihati saya, kamu tidak berhenti mendakwai saya, awas kamu,
gitu ya. Kamu akan saya rajam. Ini bahasa halus dari membunuh, tak pateni, kamu akan saya bunuh gitu. Dan kalian akan menerima siksaan yang pedih dari kami. Awas. Oke. Kita baca tafsirnya yang di pinggir itu. Qala ahlul qaryati, berkatalah penduduk desa tersebut, menurut sebagian mufassir desa Antokiyah, inna tasya'amna bikum wastaghrabna ma tadda'unahu, kami merasa mendapatkan kesialan karena kedatangan kalian. Wastaghrabna ma tadda'unahu, dan kami merasa aneh, merasa asing apa yang kalian dakwahkan kepada kami. La illam tatruku hadhi dakwah, jika kalian tidak berhenti berdakwah, awil maqalah, jika kamu tidak berhenti ngomong, nek cek ngomong ae awas tak tapuk bisa nih. Seperti itulah nek cara bahasa kita ya. Lanar jumannakum bil hijarati, kami akan merajam kalian, melempari kalian dengan batu hatal maut, sampai mati. Kamu akan saya bunuh. Walayusibannakum minna adzabun mu'lamun syadidun, dan kalian akan mendapatkan siksa yang amat pedih dari kami. Oke, itulah ancaman penduduk desa, penduduk Korea, penduduk desa Antokiyah kepada 3 juru dakwah yang dikirim oleh Nabi Isa kepada mereka. Oke, apa pelajaran yang kita dapat? Bahwa orang yang berbuat baik pun pasti akan ada yang menghalangi, pasti ada yang merintangi. Kadang-kadang kita ngersul, lah yo aku wis aku ya wis berniat baik, tapi kok malah tidak diterima dengan baik kan itu. Kadang-kadang kan kita merasa seperti itu. Jangan heran, karena meskipun kita telah berbuat baik, meskipun kita punya niat baik, kadang-kadang niat baik kita itu diterima tidak baik oleh orang lain. Jangan heran. Dan bahkan orang yang mendakwahkan kebaikan itu tantangannya akan lebih berat daripada orang yang mengajak hal yang tidak baik. Ya, karena ya kalau kita rasakan di sekitar kita, bahwa contohlah, misalnya kita mengajak teman kita untuk berbuat baik dan mengajak teman kita untuk berbuat yang tidak baik, gampang mana? Ya, gampang diajak untuk berbuat tidak baik. Dijak ke masjid misalnya, wah ngelir ora kaprah, padahal wis krungu sudah mendengar adzan. Dijak ke masjid ya wah. Tapi dijak ngopi, ayo ngopi yuk. Aku yang bayar. Langsung berangkat kan gitu ya. Jadi mengajak hal yang negatif itu lebih mudah dibandingkan mengajak hal yang positif. Ya memang seperti itu tantangan orang yang mau berbuat baik. Seperti itu tantangannya, dari kanan, kiri, depan, belakang, dari atas, dari bawah. Oke. Jadi kalau kita semua, kalau panjenengan baik yang di studio maupun yang di nonton di Unugiri TV misalnya, sudah berbuat baik misalnya dengan niat yang baik tapi tidak diterima dengan baik oleh orang lain, ya kita jangan ngersulo gitu ya, karena memang itulah tantangan orang yang mendakwakan kebaikan. Oke, itu ayat ayat ke-18. Qalu inna tatayyarna bikum. Penduduk Antokiyah mengatakan kami merasa mendapatkan sial. Mengapa mereka merasa mendapat sial? Karena begini, di kitab yang lain dijelaskan, saya tadi membaca di kitab Marah Labidnya Imam An-Nawawi, mengapa mereka merasa sial dengan kedatangan 3 juru dakwah yang dikirim oleh Nabi Isa. Ada 2 kemungkinan menurut Imam An-Nawawi. Yang pertama, mereka merasa sial atas kedatangan juru dakwah itu. Yang pertama, karena dakwah itu kan pasti ada janji dan ancaman.
gitu. Di orang, misalnya orang berdakwah, nek nglakoni salat ngene ganjarane, tapi nek gak nglakoni salat ngene. Jadi mereka merasa mendapatkan ancaman dengan dakwah itu. Karena setiap dakwah pasti ada itu kan, ada janji dan ada ancaman. Nek nglakoni apik walesane ngene, nek nglakoni elek walesane ngene. Ya. Oke, itu yang pertama. Jadi mereka merasa mendapatkan ancaman. Kemudian yang kedua, menurut Imam An-Nawawi, mengapa mereka merasa mendapatkan kesialan dengan kedatangan 3 juru dakwah itu? Waqila innama tatayyaru lima balagahum min anna kulla nabiyyin idza da'a qaumahu falam yujibuhu kana aqibatuhum al-halak. Karena mereka tahu jika ini yang terjadi di umat-umat terdahulu ya, tidak terjadi pada umat Kanjeng Nabi. Mereka tahu jika sudah datang juru dakwah tapi mereka tidak mau mengikuti, maka pasti mereka akan mendapatkan siksaan dari Allah. Oke, itu umat terdahulu seperti itu ya. Contoh misalnya umatnya Nabi Nuh yang terkenal itu, mereka sudah didakwai oleh Nabi Nuh selama berapa? 80 tahun. Akan tapi hanya sedikit, hanya 80 orang yang mengikuti beliau. Akhirnya bagaimana? Akhirnya mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah cerita, begitulah kejadian pada umat-umat terdahulu. Untunglah kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Kalau umat terdahulu didakwai kok tidak mau, maka akan turun siksa dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung gitu ya. Misalnya tadi umatnya Nabi Nuh, kemudian umatnya Nabi siapa lagi, yang umatnya Nabi Lut misalnya, dan seterusnya, banyak. Jadi penduduk Antiokhia merasa sial karena kedatangan 3 orang itu, 3 juru dakwah Nabi Isa. Karena apa? Mereka tahu jika mereka tidak nurut pasti akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ya, itu menurut Imam An-Nawawi, salah satu mufassir Indonesia ya, mufassir dari Banten ya, salah satu mufassir kebanggaan Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana jawaban dari 3 juru dakwah Nabi Isa ketika penduduk Antiokhia mengatakan, sial kamu, kami mendapat sial karena kedatangan kalian. Bagaimana 3 juru dakwah Nabi Isa menjawab? Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Mereka, para utusan Nabi Isa yang sebenarnya 3 orang itu, berkata, kemalanganmu atau kesialan kamu itu akibat perbuatanmu sendiri. Kamu sial itu bukan karena saya, tapi kamu mendapatkan kesialan gara-gara perbuatanmu sendiri. A'in dzukirtum, apakah karena kamu diberi peringatan? Bal antum qaumum musrifun, sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Oke, apa pelajaran yang benar? Kita baca dulu tafsir menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang di bawah itu ya, di pinggir angka 19. Qala Rasul, para juru dakwah Nabi Isa mengatakan, syu'mukum ma'akum bisababi kufrikum wa takdzibikum. Kalian itu mendapatkan kesialan bukan karena saya, tapi kalian mendapatkan kesialan gara-gara kalian sendiri. Bisababi kufrikum wa takdzibikum, karena kamu kafir, kamu tidak mau mengikuti dakwah kami, wa takdzibikum, dan bahkan kalian menganggap kami berbohong. A'in dzakarnakum billahi za'amtum hulula syu'mi alaikum wa tadaduna bil qatli. Bahkan kalian mengancam kami, mengancam membunuh kami,
kalian menganggap bahwa kalian mendapatkan kesialan gara-gara kami, dan kalian mengancam untuk membunuh kami. Oke. Wal muradu bil istifhami at-taubih, bal antum qaumun mutajawizun al-hadda fi syirki wal isyan. Wa bal harfun yufidul intiqal min kalamin li akhar. Oke, di ayat tadi ada pertanyaan. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaum musrifun. Begini ya, pertanyaan itu ada dua macam, baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, pertanyaan yang mencari jawaban, pertanyaan dalam rangka untuk mencari jawaban. Itu pertanyaan yang hakiki namanya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang hanya sekedar retorika. Pertanyaan, kalimatnya bertanya tapi tidak mencari jawaban. Contoh ya, misalnya seperti biasa ya, misalnya kalian mendengar ibu-ibu yang dalam bahasa Jawa ngudang anake. Ki anake sapa yo, kan gitu ya. Pernah dengar? Iya, kok ganteng tenan ki anake sapa gitu. Itu tidak mencari jawaban, itu hanya pertanyaan retorika yang timbul karena kegemesan seorang ibu kepada anaknya itu. Ki anake sapa yo kok ayu tenan ya. Padahal dia sudah tahu itu adalah anaknya, kan gitu. Itu namanya pertanyaan balaghi, balaghah, pertanyaan yang hanya sekedar retorika. Lah, pertanyaan yang ada di ayat tadi, ain dzukirtum dan seterusnya, itu adalah pertanyaan balaghi. Kata-katanya berupa pertanyaan, tapi sebenarnya tidak butuh jawaban karena kita sudah tahu jawabannya. Seperti tadi, seorang ibu yang sedang ngutang, itu apa bahasa Indonesia nih? Sedang ngutang iya, sedang ngutang anaknya, seperti itulah contohnya. Jadi wal muradu bil istifham at-taubih. Contoh lagi misalnya, ada seorang anak sudah jam 5 sudah jam 4 lah, jam 4 atau jam setengah 5 pagi masih tidur. Nduk, le, iki wis jam piro? Nah, maksudnya bagaimana? Pertanyaan itu bagaimana maksudnya? Si ibu itu ingin agar anaknya cepat bangun, bukan kok ketika nanti ibu sampean tanya begitu, jadi dijawab ya, Nduk, iki jam piro? Jam setengah 5 bu. Oh, jangan gitu. Karena pertanyaan ibu sampean nggak butuh jawaban asli nih, cuma sekedar ingin mengingatkan bahwa ini sudah jam setengah 5, ndang bangun, ndang sholat subuh. Masuk setengah 5 lagi sholat subuh ya. Ya. Oke. Jadi ada dua macam pertanyaan. Pertanyaan apa tadi? Pertanyaan hakiki dan pertanyaan balaghi. Pertanyaan hakiki itu pertanyaan yang memang untuk mencari jawaban. Kalau pertanyaan balaghi itu pertanyaan-pertanyaan yang hanya retorika, tidak butuh jawaban. Tujuannya macam-macam. Karena takjub misalnya, seperti ibu yang ngutang anaknya tadi. Kemudian dalam rangka untuk apa, menggugah motivasi juga bisa. Kamu itu sudah, usiamu itu sudah berapa ini ya, mosok baca Quran aja masih gerudal-geradul misalnya. Si ibu tadi bertanya masalah usia, sudah tahu sebenarnya, tapi untuk menggugah motivasi tujuannya. Sama lu umur piro kok cek manja umbah-umbah klambi cek jaluk umbahno ibu gitu ya, masih ada yang seperti itu. Orangnya datang. Oh usia segini kok masih semacam itulah. Itu namanya apa? Pertanyaan balaghi atau hanya sekedar retorika dengan berbagai macam tujuan. Apa yang bisa kita petik, kita ambil dari pelajaran apa yang bisa kita petik dari ayat ke-19 tadi? Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaum musrifun. Jadi jangan mudah menyalahkan orang lain. Oh, gara-gara kue iki aku diseneni. Nah, gara-gara kue, gara-gara kamu saya gini.
Jangan mudah menyalahkan orang lain. Karena apa? Oke, ini perlu menjadi peringatan kita semua. Apa yang menimpa kita itu adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Oke? Jadi jangan menyalahkan orang lain, salahkan diri kita sendiri. Oke. Ta'irukum ma'akum. Qalu ta'irukum ma'akum. Kesialanmu gara-gara perbuatanmu sendiri. Oke. Ya, itu pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat ke-19 surat Yasin, bahwa segala sesuatu yang menimpa diri kita itu adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di surat apa itu ya yang sering kita baca, surat pendek, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat baik sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, pasti kita akan mendapatkan balasan baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa berbuat kejelekan sekecil apapun, jangan menganggap kecil perbuatan jelek, sekecil apapun perbuatan jelek yang kita lakukan, pasti dampaknya akan kembali pada diri kita. Oke. Qalu, ingat ya, ketika kita mau menyalahkan orang lain, ingat qalu qairukum ma'akum, bahwa jikapun kita merasakan kesialan gitu ya, merasakan sesuatu yang tidak baik menimpa diri kita, jangan salahkan orang lain, salahkan diri kita sendiri. Itu adalah dampak dari perbuatan kita. Entah perbuatan yang kapan gitu ya, baru dibalas oleh Allah hari ini. Oke, kita lanjutkan ayat ke-20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Waja'a min aqsal madinah, dan datanglah min aqsal madinati, dari ujung kota, rajulun yas'a, seorang laki-laki dengan bergegas, dengan berjalan cepat. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, dia berkata, wahai kaumku, ikutilah para rasul itu. Jadi ada orang laki-laki ya, seorang laki-laki dari ujung kota, dari jauh sana ya, nun jauh di sana, yang dia mendengar ada 3 orang utusan Nabi Isa yang datang pada desa Antiokhia. Jadi dia mendengar ya, ada 3 orang utusan Nabi Isa yang datang ke Antiokhia berdakwah, tapi orang Antiokhia tidak mau menerima. Ya, dia khawatir, akhirnya dia menyusul ke sana. Orang yang berasal dari nun jauh di sana itu, min aqsal Madinah, dari orang yang nun jauh di sana, di pinggiran kota, dia buru-buru datang ke Antiokhia dalam rangka untuk memperingatkan orang Antiokhia. Wahai kaumku, wahai orang-orang Antiokhia, ikutilah para rasul itu, ikutilah 3 orang pendakwah itu. Oke. Kita baca tafsirnya yang dipikir, waja'a rajulun mu'minun mim abati makanin fil Madinah. Jadi ada seorang laki-laki yang beriman. Loh, ini kan zamannya Nabi Isa, Pak. Kok ada orang yang beriman, ini maksudnya bagaimana gitu. Waja'a rajulun mu'minun min abati makanin fil Madinati. Ada seorang laki-laki yang beriman datang dari pinggiran kota, min abati makanin fil Madinah. Siapa namanya? Huwa Hubaibun Musa An-Najjar. Dia adalah Hubaib bin Musa An-Najjar. Namanya Hubaib bin Musa, seorang tukang kayu. Karena qad amana bi rusuli Isa. Orang itu, orang laki-laki yang datang tersebut telah beriman kepada 3 orang utusan Nabi Isa. Yasiru bisur'atin,
dia berjalan dengan cepat. Lamma sami'a, ketika dia mendengar, bi khobarir rusuli, kabar bahwa ada 3 orang utusan Nabi Isa yang datang ke desa Antiokhia. Qala, laki-laki tersebut berkata, ya qaumi, wahai kaumku, wahai penduduk Antiokhia, ittabi'u haula'ir rusuli, ikutilah, terimalah dakwah 3 orang utusan Nabi Isa itu. Fima yad'unakum, hal-hal yang dia ajak, hal-hal yang mereka ajak kepada kalian, min tauhidillahi wa ibadatihi, yakni mengesahkan Allah dan beribadah kepada Allah. Oke, apa yang kita dapatkan? Pelajaran apa yang kita dapatkan dari ayat ke-20? Jadi ketika misalnya ada teman kita sudah dinasihati oleh teman yang lain masih belum mau menerima, maka kita sebaiknya datang membantu. Misalnya ya, zaman punya teman, temannya misalnya berbuat yang kurang baik, sama nasihati gitu ya, masih tidak mau. Jika ada yang tahu, maka dia harus membantu. Oke ya. Jadi yang pelajaran yang kita dapatkan dari ayat ke-20 ini, jika ada orang yang menyeru berbuat baik, mengajak kebaikan, kok dia tidak diikuti ya, ora dindel gitu ya, maka hendaknya ada yang membantu. Kita ikut membantu kebaikan. Jika ada orang yang berbuat baik, maka hendaknya kita juga membantu, ikut andil, ikut berperan serta bagaimana agar kebaikan itu bisa terlaksana. Oke, itu dari ayat ke-20. Oke, kita lanjutkan ayat ke-21. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ittabi'u, ikutilah, man, orang, la yas'alukum, yang tidak meminta, la yas'alukum, yang tidak meminta kepada kalian, ajron, imbalan, wahum, dan mereka muhtadun, adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Oke, ini masih lanjutan dari ayat 20 tadi. Jadi ada seorang laki-laki yang datang tergopoh-gopoh memperingatkan kepada penduduk Antiokhia untuk mengikuti dakwah 3 orang utusan Nabi Isa tadi. Percayalah mereka, buktinya mereka tidak meminta upah gitu ya. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Jadi dalam rangka untuk meyakinkan penduduk Antiokhia, laki-laki tadi berkata, wis to ngandelo sampean, ngandel, percayalah pada 3 orang utusan Nabi Isa itu, toh mereka kan tidak meminta upah, mereka tidak minta bayaran, mereka ikhlas mengajak kalian, ikhlas berdakwah pada kalian. Salah satu buktinya adalah mereka tidak meminta upah. Oke ya, dari ayat ini kita bisa mendapatkan, mestinya ketika kita ingin menyeru kebaikan, mengajak kebaikan, jangan ada pamrih. Pamrih itu apa? Pamrih itu mendapatkan imbalan. Oke, wa ma ittabi'u man la yaslukum ajran wa hum muhtadun. Seperti juru dakwahnya Nabi Isa ini, mereka berdakwah, menyeru kebaikan, ngajak apik pada teman-temannya. Mereka tidak meminta apa-apa, mereka tidak meminta upah gitu. Oke, sebaiknya begitu ya. Jadi ketika kita mengajak orang lain, jangan ada pamrih. Pamrihnya apa? Macam-macam kadang-kadang ya. Contoh misalnya, kita mengajak teman untuk berbuat baik, ada pamrihnya. Pamrih apa ya kira-kira ya? Oh ya. Ya. Ya, pamrih ben nek kancaku duwe rokok aku diwehi, diparingi misalnya. Bisa juga. Bisa juga. Kemudian bisa jadi tadi jawaban dari belakang, bisa jadi mungkin pamer ya, apa namanya,
ben dianggap sebagai orang baik, menyeru kebaikan, tujuannya apa? Biar dia dianggap sebagai orang baik gitu. Bisa jadi ya. Jadi ketika kita menyeru pada kebaikan kepada orang lain, hendaklah dengan niat yang tulus ikhlas. Karena apa? Yakinlah semua perbuatan baik akan mendapatkan balasan baik. Meskipun kita tidak ada niat untuk ke sana, pasti Allah akan membalas dengan kebaikan. Oke, inilah inti dari keikhlasan. Kita berbuat baik, selalu memberi. Bagaimana itu lagunya? Hanya memberi, tak harap kembali. Bagi sang surya menyirangi dunia. Semacam itulah, itu gambarannya. Orang berbuat baik itu ya pokoknya niat memberi, tak harap kembali. Tapi meskipun demikian, meskipun kita tidak harap kembali, tidak ada yang kembali pada kita, pasti Allah akan memberikan hal yang terbaik bagi kita. Oke ya, jadi ingat ya, ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kita berbuat baik itu menjadi tabungan bagi kita, menjadi investasi bagi kita. Oke ya, jadi ingat, ini untuk menjadi penyemangat kita untuk selalu berbuat baik. Karena perbuatan baik itu akan menjadi investasi. Namanya investasi itu kita menanam, pasti kita akan mendapat, akan menuai. Orang yang menanam pasti akan menuai, akan panen. Pada suatu saat pasti akan panen. Nanam pasti akan panen. Oke? Jadi jangan bosan berbuat baik, karena perbuatan baik yang kita lakukan itu akan menjadi investasi yang sangat berharga bagi kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Salah satu contoh misalnya, mungkin saudara pernah mendengar ceritanya Nabi Musa dan Nabi Khidir ya di dalam Al-Quran. Pada suatu hari Nabi Khidir mengajak Nabi Musa untuk menegakkan pagar yang hampir roboh. Jadi ketika jalan, karena ceritanya kan begini, Nabi Musa itu izin kepada Nabi Khidir untuk berguru. Jadi Nabi Musa ingin berguru pada Nabi Khidir. Oke, silakan. Tapi ingat, ketika kamu berguru belajar pada saya, syaratnya satu. Apa syaratnya? Jangan bertanya. Pokoknya anggar tak kongkon yo lakonono, ojo takon gitu. Oke. Singkat cerita, Nabi Musa diajak menegakkan pagar yang hampir roboh. Nabi Musa bertanya, loh Nabi Khidir, kok saya diajak atau kok kita menegakkan pagar roboh tanpa apa? Tanpa upah. Kita kan bisa minta upah ini yang pada yang punya pagar gitu. Akhirnya dijawab oleh Nabi Khidir, pagar ini ada di bawah pagar ini ada harta yang tersimpan miliknya anak yatim, dan dan ayah ibu anak yatim itu adalah orang solih. Jadi Nabi Khidir mau menegakkan pagar yang hampir roboh karena mengingat pemilik pagar itu atau pemilik harta yang ada di bawah pagar itu adalah orang yang soleh. Oke ya. Jadi ketika kita berbuat baik, pasti ya kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan bosan berbuat baik sekecil apapun kebaikan kita. Contoh perbuatan baik yang kecil apa? Misalnya apa ya? Paling gampang. Naktir teman. Misalnya tuku membeli pentol ya. Satu bungkusnya 10, koncone dikai siji gitu ya. Ya. Atau misalnya yang mudah, di dalam kitab Syu'abul Iman, di sana diceritakan ada beberapa perbuatan perbuatan baik.
Salah satu di antaranya adalah ketika misalnya kita menemukan hal yang membahayakan di jalan, misalnya ketika kita jalan, kemudian di jalan raya ada batu, maka hendaklah kita singkirkan. Karena apa? Bisa jadi batu tersebut akan mencelakakan orang lain. Itu salah satu contoh perbuatan baik yang remeh gitu. Hanya menyingkirkan batu dari tengah jalan itu kan enteng gitu ya. Nek traktir pentol kan cek ngetokno duwe abot ya gitu. Tapi kalau hanya menyingkirkan batu kan mudah. Atau misalnya ketika saudara naik angkot atau kendaraan umum misalnya, zaman mendapatkan tempat duduk, ada orang lain yang tidak mendapatkan tempat duduk. Monggo Pak dengan pinarak, monggo Bu dengan pinarak, kula tak sing ngadeg misalnya. Itu salah satu contoh perbuatan baik. Kadang-kadang tidak ya. Ketika sudah mendapatkan tempat duduk, embo-embo turu gitu ya, embo-embo tidur biar tidak tidak merasa berdosa ketika ada orang yang berdiri di sampingnya. Banyak yang semacam itu. Termasuk saya kadang-kadang, saya pernah juga gitu naik bis wis kosel ya, perjalanan jauh, di samping saya ada orang yang berdiri. Mestinya kan saya harus mempersilahkan beliau untuk duduk, saya yang berdiri, kan gitu mestinya. Saya sudah punya pikiran begitu, tapi kan aku ngadeg kan wis kuwesel banget gitu perjalanan jauh. Nah aku ngadeg pingsan malah membuat repot orang lain. Akhirnya saya pura-pura tidur. Nah, itu contohnya nggak baik gitu ya. Akhirnya pura-pura tidur, kenapa? Soalnya nek melek, kalau mata meripatnya melek, tahu di sampingnya ada orang yang berdiri, mestinya sopan santunnya kita harus mempersilahkan beliau, padahal beliau lebih tua ya, lebih tua dari saya. Orang yang berdiri samping saya itu lebih tua, tapi ya karena mengingat fisik saat itu ya, mengingat fisik saat itu yang sedang kelelahan, tidak mungkin ya, saya berdiri. Akhirnya ya salah satunya cara teraman adalah pura-pura tidur. Itu contoh yang tidak baik, jangan ditiru ya, itu contoh yang tidak baik gitu. Oke, itulah contoh-contoh perbuatan baik meskipun remeh. Contoh misalnya ada teman yang posting di TikTok, postingannya baik, jangan lupa di like misalnya. Jadi kita nge-like postingan yang baik itu juga merupakan jariah itu ya. Ya. Tapi kalau postingannya tidak baik jangan di like ya. Menjadi hal yang tidak baik juga. Sampean sering melihat misalnya di TikTok ada postingan yang bagus, jangan lupa di like, di komen yang bagus gitu ya. Wah luar biasa misalnya, terima kasih kawan misalnya. Ketikan kita yang cuma semacam itu, terima kasih kawan, ini hal yang menginspirasi misalnya. Atau kalau kita tidak bicara dikasih simbol love misalnya, itu juga akan memberikan penyemangat pada konten kreator itu untuk selalu membuat konten-konten yang menginspirasi, yang baik. Oke, jadi bahwa perbuatan baik merupakan investasi, dan yang kedua, jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun itu, karena dari perbuatan baik yang kita anggap kecil itu bisa jadi menjadi suntikan semangat kepada orang lain. Banyak cerita-cerita yang semacam itu, berawal dari hal yang remeh, yang kecil, akan tapi malah bisa menginspirasi orang lain. Oke, kita lanjutkan. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ayat ke-22. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Apa alasanku untuk tidak menyembah Allah
yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Maksudnya bagaimana ini? Coba kita baca tafsirnya, ayat ke-22. Sa'alahu qaumuhu, bertanya kepada dia kaumnya. Jadi tadi kan ceritanya ada orang laki-laki dari pinggiran kota yang datang ke Antioquia untuk memperingatkan penduduk Antioquia agar mereka mau mengikuti ajakan dari 3 penyeru yang dikirim oleh Nabi Isa. A'anta ala dinihim, penduduk Antioquia heran, kemudian dia bertanya, apa toh sampean ki sama dengan agamanya, sama dengan mereka yang datang ke desa kami? Faqala bala, iya, saya adalah orang yang beriman, agama saya sama dengan 3 orang pendakwah yang dikirim oleh Nabi Isa itu. Wa ayyumani in yamna'uni min ibadatil ladzi khalaqani, dan apa yang bisa mencegah saya untuk menyembah zat yang menciptakan saya. Wa ilaihi ta'uduna yaumal qiyamah, dan kepada dia kita semua, kamu semua, kalian semua akan kembali kepadanya. Fayuhasibukum bi'amalikum, dan dia akan menghitung amal-amal kalian. Wa yujazikum bikufrikum, dan dia akan membalas kekufuran kalian. Oke. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Oke, ini juga menjadi ayat ke-22 ini juga menjadi pengingat bagi kita. Kita break dulu, potong ya Mas ya. Saya selalu mengingatkan bahwa azan ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di waktu di antara azan dan iqamah itu merupakan waktu yang mustajabah. Jadi ketika kita berdoa setelah azan kita berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadin wasilah wal fadilah wasyarafa wa darajatal aliyah rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Itu doa untuk siapa? Bukan untuk kita sebenarnya. Doanya untuk siapa itu? Jangan kira itu doa untuk kita, itu doa untuk Kanjeng Nabi. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, wahai Tuhan pemilik seruan yang mulia ini, wassalatil qa'imah, dan Tuhan yang memerintahkan salat yang akan dilakukan ini. Ati sayyidana Muhammadan, berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah, derajat, wasyarafah, dan kemuliaan. Jadi kita mendoakan Kanjeng Nabi itu. Tapi jangan kita jangan meremehkan doa itu. Meskipun ya kita mendoakan Kanjeng Nabi, yakinlah doa kita akan kembali kepada diri kita. Karena di sebuah hadis dikatakan, barang siapa mendoakan baik pada orang lain, maka dia didoakan oleh malaikat dengan doa yang sama. Dengan doa yang sama. Misalnya kita mendoakan Kanjeng Nabi, ya Allah Gusti, Kanjeng Nabi mugi-mugi panjenengan paringi derajat yang tinggi, yang unggul, maka kita didoakan oleh malaikat, kita didoakan menjadi orang yang tinggi derajatnya. Oke ya. Oke, ini merupakan salah satu strategi agar doa kita dikabulkan. Ketika kita mau mendoakan orang lain dengan doa yang baik, ya Allah Gusti, teman saya ini loh, mungkin dengan paringi nopo gitu ya, dan paringi sugih, dan paringi sehat. Mendoakan temannya dengan kesehatan, maka kita akan didoakan malaikat dengan doa kesehatan. Gitu ya caranya. Jadi ojo mau ndonga kanggo awake dhewe, ya Gusti mugi kula jenengan paringi dan seterusnya. Kalau sampean doa untuk diri sendiri, wah sulit kayaknya dikabulkan. Tapi kalau sampean mendoakan orang lain, ya Gusti berikan kepada teman saya kekayaan. Nah, amin. maka ada malaikat yang berdoa mendoakan sampean supaya sampean diberi kekayaan. Sing ndongakno malaikat kan yo
mandi gitu. Daripada sampean ndonga kanggo awake dhewe, lebih baik mendoakan orang lain. Karena dengan sendirinya sampean akan didoakan oleh malaikat dengan doa yang sama persis. Jadi ojo njaluk kanggo awake dhewe. Mintalah untuk orang lain. Kalau kita mau memintakan, mendoakan orang lain, maka kita akan didoakan oleh malaikat dengan doa yang sama. Ingat, ini salah satu strategi yang ya mujarab untuk dikabulkannya doa-doa kita. Doakan orang lain, niscaya Allah akan memberikan pada kita seperti doa kita pada orang lain itu. Oke, atakhidu min dunihi aliyatan iridnir rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidun. Oke, sebelum ke sana, sebelum kita lanjutkan ayat ke-23, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ke-22? Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ini bisa kita jadikan sebagai pertanyaan untuk introspeksi kita. Ayat wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un bisa kita jadikan sebagai pertanyaan untuk introspeksi diri kita. Introspeksi itu apa ya? Apa introspeksi itu? Iya, untuk apa namanya? Mencari apa kekurangan-kekurangan kita itu. Wama, coba ini kita tanyakan pada diri kita. Wama liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Allah itu kan sudah sedemikian sayangnya pada kita. Ya, Allah itu sayang banget pada kita. Tapi mengapa kita kok aras-arasen, kok bermalas-malasan melaksanakan perintah-perintah Allah? Padahal Allah begitu sayangnya pada kita. Kita diberi kesehatan, diberi luar biasa lah, diberi mata yang bisa melihat, diberi telinga yang bisa mendengar. Kasih sayang Allah pada kita itu sangat luar biasa. Tapi kenapa wa ma la a'budu, kita tidak beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya? Padahal kita yakin Allah lah yang memberi kita bermacam-macam itu, memberi anugerah yang sangat banyak pada kita. Tapi kenapa kita kok males beribadah? Ini patut kita pertanyakan ini pada diri kita. Wa mali, apa yang terjadi pada diri saya? La a'budu, kok saya ini tidak atau belum bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Sholat yo yang banyak, napa? Bolong-bolong ya, gitu ya. Sering waktunya sholat nggak mau sholat, banyak yang bolong gitu. Rata-rata subuh sing bolong gitu ya, subuh bolong. Zuhur, asar, taruhlah sholat, pakai maghrib misalnya bolong lagi. Mengapa gitu ya? Itu patut kita pertanyakan pada diri kita. Wah mali, kenapa diri saya kok seperti itu? Saya kok tidak melakukan perintah dengan baik, padahal Allah sudah begitu sayangnya pada saya, tapi saya kok tidak membalas dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Oke ya, ini pertanyaan ketika kita membaca ayat ini, ingat seperti itu. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Kenapa ya diri saya ini? Kenapa yo wahai awakku dewi maksudnya. Kenapa kamu kok tidak mau beribadah dengan baik kepada Allah, padahal Allah sudah begitu sayangnya pada kamu. Oke ya, ini jadi selalu ingat ini. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahman bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'an wala yunqidun ya, bukan yunqidun tapi yunqidun. Mengapa aku, ini jawaban mengapa aku harus mengambil sembahan-sembahan selainnya jika Allah yang maha pengasih mengendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Ayat 23. Lan attakhidh min ghairillahi alihatan wahyal asnam.
saya tidak akan menyembah selain Allah. Saat itu yang banyak disembah adalah patung-patung, waya al-asnam. Fa'abuduha wa atruku ibadatallah khaliqi. Saya tidak akan meninggalkan menyembah Allah dengan menyembah berhala misalnya, sehingga saya meninggalkan ibadah kepada Allah yang telah menciptakanku. Sebagaimana yang kita bahas di depan, bahwa pertanyaan di sini a'attakhidhu min dunillah ini bukan pertanyaan bukan pertanyaan yang hakiki. Pertanyaan di sini a'attakhidhu itu wal istifham bimakna nafi. Pertanyaan di sini a'attakhidhu, apakah ya? Apakah di sini bermakna nafi, bermakna negasi? Tidak. In aradani ar-rahman bi ilhaqi dararin bi latuni anni syai'an syafa'atu hadhil asnam. Oke, ini juga poin penting bagi kita. Ayat selanjutnya ini ayat ke-23. Coba toh kita pikir mendalam. Yang bisa menolong kita itu siapa? Ketika kita butuh pertolongan, ya hanya kepada Allah. Allah yang bisa menolong. Manusia tidak mungkin bisa menolong kita. Adapun misalnya manusia mau menolong kita, itu karena atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena diberi kemampuan oleh Allah untuk menolong kita. Terbukti begini, kita sering melihat misalnya ada orang yang butuh pertolongan tapi tidak ada yang menolong dia, padahal banyak orang yang lalu lalang, orang yang lewat, mungkin dikira hanya bohong-bohongan dan seterusnya. Mengapa tidak ada yang tergerak untuk menolong? Ya karena tidak ada yang digerakkan hatinya oleh Allah untuk menolong orang itu. Jadi manusia itu tidak bisa menolong. Adapun manusia mau menolong diri kita karena digerakkan hatinya oleh Allah untuk menolong kita. Ya, jadi dua ayat terakhir yang kita bahas ini sangat penting ya untuk introspeksi diri kita. Ayat ke-22 tadi, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wahai diri saya, wahai aku, mengapa kamu kok tidak mau beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering meninggalkan perintahnya, bahkan sering melanggar larangan-larangannya? Kan tidak ada yang bisa menolong. Atakhidu min dunihi aliyatan iyuridur rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atum syai'a wa la yunqidun. Karena wahai diriku, wahai aku, ya, wahai diriku, ini ngomong pada diri kita sendiri. Siapa yang bisa menolong kamu? Kalau kamu tidak mau menyembah Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, terus lantas siapa yang bisa menolongmu? Tidak mungkin ada yang bisa menolongmu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya. Dua ayat terakhir ini menjadi bahan introspeksi diri kita. Semoga dengan kita selalu bertanya kepada diri kita, mengapa wahai diriku kok dijak sholat kok angel men gitu ya, dijak maca Quran tiap hari apa? Kita baca Quran bareng-bareng. Hari Senin ya, hari Senin pagi itu kan kita ada program khataman bareng-bareng, kita baca Al-Quran bareng-bareng, tapi di rumah masing-masing ya bacanya. Tapi ya kelihatannya banyak yang ya banyak yang tidak ikut, padahal itu sudah diberi fasilitas oleh kampus, diajak ngaji bersama-sama tiap hari Senin, seminggu sekali aja loh ya, nggak tiap hari, seminggu sekali diajak bareng-bareng ngaji, difasilitasi kampus. Tapi ojek males saya, awakku itu ya, diri kita ini. Tanya pada diri kita sendiri, wahai aku, kamu kan sudah difasilitasi kampus tiap hari Senin, diajak ngaji bareng-bareng, ngaji Quran, deres Quran, tapi kok kamu masih males, kenapa yo diriku, badanku kenapa? Toh yang bisa menolong kamu, wahai diriku, yang bisa menolong kamu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya, jadi ini
Sekali lagi, 2 ayat ini kita jadikan bahan introspeksi. Tiap hari kita tanya pada diri kita, kenapa kita kok belum bisa ibadah dengan maksimal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ketika kita sering bertanya pada diri kita sendiri, itu menjadi kita menjadi ingat gitu ya, kita menjadi termotivasi, sehingga ibadahnya semakin lama semakin baik. Kalau dulu sebelum kuliah misalnya sholatnya masih bolong-bolong, setelah kuliah apa? Jangan semakin bolong. Setelah kuliah menjadi jangkep ya, menjadi penuh sholatnya. Minimal sholat lah ya, karena sholat itu sholat itu ya tiang agama. Karena sholat itu penting. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada cerita menarik dari salah seorang sahabat. Ada sahabat itu yang tiap hari ikut jamaah dengan Kanjeng Nabi. Tapi begitu selesai jamaah, dia kembali lagi ke komunitasnya. Maklum ya, komunitas zaman dulu kan yang ya itulah komunitas ahli minuman keras zaman itu ya, zaman jahiliyah ya. Setelah ya ketika waktunya sholat ikut jamaah dengan Kanjeng Nabi, tapi setelah kembali ke komunitasnya ya balik ke mode mode jahiliyah lagi ya, minuman keras dilaksanakan, yes, dosa-dosa besar dilakoni. Kemudian ada sahabat yang lapor pada Kanjeng Nabi, sahabatmu yang namanya ini loh, sholatnya rajin tapi minumnya ya rajin, ya rajin sholat tapi ya bersolat ya minum gitu, minum minuman keras maksudnya. Ya, kemudian bagaimana komentar Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi mengatakan, satanhahu sholatuhu, sholat yang dia lakukan sedikit demi sedikit akan menjadi benteng bagi dia untuk melakukan dosa-dosa. Ya, jadi pokoknya sholat itu jangan sampai ditinggalkan ya, karena sholat itu akan menjadi benteng pada kita, benteng bagi kita dari hal-hal yang tidak baik. Jadi sholat itu selain tadi katanya tiang agama, sholat itu juga akan menjadi benteng bagi kita. Dengan sholat kita akan terbentengi dengan baik, dan pada suatu saat kita akan misalnya sekarang masih mode yang kurang baik, misalnya kalau sholatnya rajin, insya Allah nanti akan dirubah modenya oleh Allah dengan mode terbaik, amin ya rabbal alamin. Upayakan sholat jangan sampai bolong, oke ya, upayakan sholat jangan sampai bolong ya, jangan sampai bolong, karena insya Allah dengan sholat yang kita lakukan kita akan diperbaiki sedikit demi sedikit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperbaiki ekonominya, diperbaiki macam-macamnya lah. Oke, insya Allah kita akan lanjutkan ayat berapa? 24 dan seterusnya pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini, mulai ayat ke-17 sampai ke-23, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan dengan ilmu tersebut semakin lama kita semakin baik, semakin lama kita menjadi semakin rajin ibadah dan seterusnya. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf, kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.